siang Pak Pong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Ya. Pak Pong, ini dalam rangka acara apa ya Pak Pong? Dalam rangka memperingati Hari Film Nasional 100 tahun Usmar Ismail dan retrospeksi Bapak Rimpo Urip. Iya. Terus Pak Pong di sini sebagai apa ya? Sebagai narasumber. Terus harapannya apa Pak Pong untuk acara ini gitu? Ya, karena Hari Film Nasional, ya tentunya orang film, saya harapkan betul-betul memajukan film nasional. Jangan hanya memperingati secara rutinitas atau seremonial. Itu yang kayaknya ya akan melangkah di tempat. Harus setiap tahun mencari terobosan bahwa film nasional harus dicintai oleh bangsanya sendiri dulu. Sebetulnya ini pun cukup, karena penduduk Indonesia itu banyaknya bukan main. Kalau jualan film dengan beli tiket, udah pasti laris deh, karena penduduknya banyak. Tapi alangkah baiknya, karena kekayaan budaya bangsa, kekayaan panorama Indonesia, kekayaan adat istiadat, kesenian, itu Indonesia itu komplit. Dan semuanya kalau dikemas secara bagus, secara apik, pasti punya nilai jual. Ini Pak Pong, saya mau nanya, perfilman dari awal saya ada ya di Indonesia ini. Kalau menurut Pak Pong itu perkembangannya kira-kira bagaimana Pak Pong dengan perkembangan film sekarang ini gitu? Kalau dulu kan kayaknya wah rame banget gitu. Iya, semua ada naik turunnya ya. Perkembangan apa saja, ada grafiknya. Tapi jangan terlalu ketinggalan lah dengan bangsa asing. Nah, kita itu sempitnya kurang kerjasama. India itu atau Hong Kong, bintang filmnya udah ada, bintang Hong Kong yang udah syuting di Hollywood, bintang India syuting di Hollywood. Nah, kita baru mungkin 5 jari aja nggak ada. Itu dari film action. Iko Uwais itu udah main film action di Hollywood. Tapi saya belum lihat hasil filmnya bagaimana. Nah, saya inginnya jangan Iko Uwais saja, ada Iko-Iko yang lain, baik itu cowoknya maupun ceweknya. Pertama kali Jackie Chan emang bisa bahasa Inggrisnya bagus? Enggak juga. Tapi jangan dikasih Jackie Chan, jangan dikasih film drama yang ngomongnya banyak. Orang bintang action, ya kasih aja action yang ngomongnya dikit, tapi actionnya yang dijual. Nah, kita apanya yang mau dijual di Indonesia ini? Pak Pong, kalau mengingat perfilman zaman mungkin tahun 70-an ya, kan itu sangat ramai banget ya. Itu kenapa ya? Sekarang ini malah justru zaman era digital ini kok malah nggak berkembang, artinya banyak produksi. Apa yang membuat seperti ini ya kira-kira? Sebuah produk, barang apa saja, pasti yang dipikirkan pasarnya dulu. Saya bikin misalnya pisang goreng, ini aku mau pasarin di mana? Nah, sedangkan film pasarnya adalah bioskop. Dulu sebelum ada 21 dan XX1,
yang masih ada bioskop lokal di kelas kabupaten, kelas wali kota, ya pasarnya luas. Karena tiap kabupaten atau wali kota punya 4 gedung bioskop atau 3. Nah sekarang XX121 adanya di mall. Mall biasanya adanya di ibu kota provinsi saja. Ada wali kota yang agak besar dibikin mall. Tapi kan jumlah bioskop masih kalah banyak dengan yang waktu kabupaten dan wali kota masih punya gedung bioskop. Dan film Indonesia itu lebih disukai di yang kelas kabupaten, kelas wali kota. Kalau film barat lebih disukai di yang sekarang dibikin di mall itu. Nah, artinya kalau memang begitu, kenapa para pengusaha bioskop Bapak itu tidak membuat bioskop lagi gitu loh? Iya. Kenapa bisa? Karena harus dibantu oleh pemerintah. Karena yang menguasai daerah itu ada bupati, ada wali kota. Nah, izinnya harus kepada mereka. Nah, kalau mereka mengaminin atau bisa kerjasama dengan pengusaha bioskop, ya udah, kamu bikin di kotaku. Nanti wali kota yang lain, bupati yang lain juga gitu, bikin aja. Toh cara pemutarannya sama kalau yang ada bioskop di mall. Tinggal, oke, yang di mall first run. Kamu putaran pertama deh di mall. Putaran kedua di wali kota. Putaran ketiga kabupaten. Jadi pasarnya lebih banyak. Jangan kita bikin film, mau jual, pinjem counter orang lain. XX121 itu punya importir film. Jadi kita numpang jualin. Kasarannya begitu. Berarti apa sudah dilakukan belum itu pengusaha-pengusaha bioskop itu mungkin buka bioskop lagi di daerah-daerah lain? Iya, itu Insan Film harus ngumpul. Karena semuanya ada organisasinya. GPBSI, Gabungan Bioskop Seluruh Indonesia. Ada PPFI, Persatuan Produser Indonesia. Ada KFT, Karyawan Film dan Televisi. Ada PARVI, Persatuan Artis Film Indonesia. Ada Gabungan Studio. Ada semua ada kok. Organisasi Insan Film itu di lantai 4 Yayasan Perfilman Pusat Haji Usmar Ismail itu. Kita mau menggalang kembali. Ini PARVI 2020-2025 kemarin sudah mengundang semua organisasi insan film, tapi semangatnya belum timbul. Jadi seperti PPFI, ketuanya nggak bisa tapi nggak mau ngirimin wakilnya. KFT, ini terus terang kemarin udah terjadi itu. Nah kita mau ulangi lagi. Pokoknya tiap bulan harus gantian organisasi insan film bikin pertemuan dengan misi yang sama. Yuk gairahkan lagi film nasional, kualitasnya ditingkatkan lagi supaya mutu dari film ini lebih bagus. Kalau menurut pandangan Pak Pong, bagaimana Pak Pong? Kalau film dulu itu kan makin banyak, rame ya. Nah sekarang kenapa sepi? Atau mungkin karena produksinya kurang bermutu atau bagaimana? Bisa jadi itu salah satu. Tapi sekarang banyak stasiun TV. Sama aja. Iya, aku nggak usah keluar rumah bisa kok nonton film. Bisa lihat juga di YouTube. Tapi kan atmosfer atau suasananya ke gedung bioskop sama di rumah kan beda. Dan sebetulnya gedung bioskop itu buat remaja lah, buat rekreasi remaja. Maaf, yang tidak
atau dulu punya gedung bioskop, kemudian dia nggak ada mall, jadi nggak bisa nonton lagi. Anak-anak remaja itu cari tambahan hiburan di mana? Nah itu pertanyaan. Nah, kalau yang masih Di daerah-daerah ya punya alun-alun, ya di situ otomatis kalau ngumpul anak muda, orang jualan juga bakalan ngumpul. Ya mainnya di alun-alun itu, pegangan tangan di alun-alun, boncengan, muter-muter di alun-alun. Kan beda. Di sini terhormat gelap, bisa pegangan tangan, mungkin bisa lebih gitu kan. Kalau di bioskop, begitu yang nggak punya alun-alun, cumanya adanya pantai, ya main di pinggir pantai atau ada taman. Malah pengontrolannya kurang bagus tuh. Anak remaja kan juga pengen menikmati masa remajanya. Masa mau nonton film di rumah aja, menumbuhkan pikiran negatif yang lain. Tapi kalau dikasih wadah ya toh terkontrol, ngapain sih? Sebelahnya juga ada orang, masa mau berbuat berlebihan. Begitu. Artinya untuk solusinya ini gimana Pak? Galakkan lagi. Jadi memang membuat gedung bioskop kayak 21 lebih mahal ya. Gedungnya, kursinya, AC-nya. Dulu gedung bioskop di kabupaten ada kok yang pakai bangku panjang, yang banyak kutu busuknya kadang-kadang. Tapi orang menikmati ya, sekali-sekali garuk-garuk, malah yang digaruk temennya. Ini ada info nih Pak Pong, ada bioskop layar tancap, sampai sekarang masih ada Pak? Iya ada. Tapi sayang ternyata itu film-film lama, film-film yang udah lama-lama ya. Karena mungkin film-film yang baru jarang mungkin ya.